Hanya 1% dari kalian yang mau nonton video 10 menit ini. Video ini nggak akan direkomendasikan oleh IG atau TikTok. Tapi kalau kalian nonton sampai habis, kalian akan paham betapa rusaknya landasan panduan nutrisi dan kesehatan yang kita pakai sampai sekarang. Bagikan atau tidak, itu pilihan kalian. Ini adalah rangkuman sejarah panduan nutrisi manusia. Dengan latar belakang kelam seperti ini, bagaimana mungkin mereka masih berani memakai ini sebagai panduan gizi utama, bahkan sampai hari ini. Lo bisa download file lengkapnya di link di bio gue. Act 1 The Human Baseline. Jutaan tahun sesuai kodrat dan rancangan blueprint pencernaan. 3 juta hingga 12.000 tahun lalu, era Paleolitik. Selama 99% dari sejarah kita, manusia adalah predator apex. Diet kita didominasi daging dan lemak hewani. Makan tumbuhan hanya beberapa minggu atau bulan dalam setahun. Otak kita tumbuh pesat. Tubuh kita tinggi dan kuat. Penyakit kronis modern nggak dikenal. Act 2 The Great Downgrade. Revolusi pertanian. Manusia menetap dan beralih ke biji-bijian. Data arkeologi menunjukkan tinggi badan menyusut, gigi berlubang, tulang menunjukkan tanda anemia dan infeksi. Kita menukar kualitas nutrisi dengan kuantitas. Era peradaban dan apartheid nutrisi. Kurang lebih 10.000 tahun sebelum Masehi hingga 1800 Masehi. Setelah agrikultur menjadi fondasi peradaban, diet manusia terpecah menjadi 2 jalur yang sangat berbeda, menciptakan apartheid nutrisi pertama dalam sejarah. Bagi kelas penguasa seperti raja dan bangsawan, daging tetap menjadi pusat dari diet mereka. Perburuan menjadi olahraga kaum elit dan simbol kekuasaan. Sebaliknya, bagi 99% populasi, para petani dan rakyat jelata, hidup mereka bergantung pada biji-bijian yang mereka tanam. Diet mereka mayoritas terdiri dari bubur dan roti, dengan daging sebagai kemewahan yang langka. Akibatnya, penyakit peradaban yang pertama kali muncul di awal era agrikultur, seperti kerusakan gigi dan malnutrisi tadi, menjadi kondisi endemik di kalangan massa selama ribuan tahun. Namun ada satu catatan penting yang membedakan era ini dengan zaman modern. Meskipun diet berbasis biji-bijian ini suboptimal, populasi saat itu belum diserang oleh 3 raja penyakit metabolik, gula pasir olahan, minyak sayur industri, dan makanan ultra proses. Era ini menciptakan populasi yang sudah lemah secara metabolik, menjadi target yang sempurna untuk dihancurkan oleh revolusi industri yang akan datang. Act 3 The Modern Deception. Era penipuan modern. Akhir tahun 1800-an, lahirnya dogma anti-daging. Gerakan keagamaan seperti Seventh-day Adventist dan tokohnya, Dr. John Harvey Kellogg, mempromosikan sereal cornflakes tahun 1896 dan diet vegetarian sebagai makanan murni untuk menekan dosa berakar dari ideologi, bukan sains. Awal abad ke-20, masuknya Big Money dan Big Tobacco playbook. Di era ini, para raksasa industri dari sektor minyak bumi, rel kereta, dan terutama tembakau, mulai melihat pasar baru yang sangat menggiurkan. Makanan olahan dengan modal tak terbatas dan playbook yang sudah teruji menggunakan marketing masif, branding, dan sains pesanan untuk menciptakan permintaan. Mereka siap membajak industri makanan. Mereka punya pabrik dan jalur distribusi. Mereka hanya butuh produk murah, misalnya sereal atau minyak nabati, dan narasi yang tepat. Dogma anti-daging dari Kellogg menjadi pintu masuk yang sempurna. Tahun 1911, Procter & Gamble, P&G, sebuah perusahaan sabun, meluncurkan Crisco, lemak artifisial dari minyak sayur olahan. Tahun 1924, American Heart Association, AHA, didirikan. 1928, paradigma Magic Bullet dimulai. Alexander Fleming menemukan penisilin. Meskipun baru diproduksi massal di tahun 1940-an, penemuan ini memulai pergeseran paradigma besar dalam dunia medis. Keyakinan bahwa setiap penyakit kompleks bisa disembuhkan dengan satu peluru ajaib, obat atau pil. Mindset ini membuat dunia medis modern meremehkan peran fundamental dari diet dan lebih memilih solusi farmasi. Tahun 1930-an, depresi besar dan normalisasi makanan olahan, krisis ekonomi global atau The Great Depression, memaksa populasi untuk beralih ke makanan termurah yang paling awet, tepung putih, gula, dan makanan kalengan. Kualitas nutrisi dikorbankan demi kuantitas. Pemerintah dan industri makanan bekerja sama untuk mempromosikan produk-produk ini, menciptakan generasi pertama yang bergantung pada makanan olahan. Tahun 1939, sang pahlawan yang diabaikan, Dr. Weston A. Price. Seorang dokter gigi, Dr. Weston A. Price, menerbitkan karya monumentalnya, Nutrition and Physical Degeneration. Selama 1 dekade, ia berkeliling dunia mendokumentasikan kesehatan sempurna dari suku-suku terisolasi yang masih makan diet leluhur mereka, tinggi lemak hewani, organ, ikan. Ia membandingkan mereka dengan anggota suku yang sama, yang pindah ke kota dan makan makanan komersial, tepung, gula, minyak sayur, dan langsung menderita kerusakan gigi, rahang sempit, dan penyakit degeneratif. Karyanya adalah bukti telak bahaya makanan olahan, namun diabaikan sepenuhnya oleh komunitas medis dan nutrisi saat itu. Kebenaran sudah ada, tapi sengaja tidak didengar. 1941-1945, Perang Dunia dan Key Rations Ansel Keys. Perang mendorong produksi makanan industri ke skala yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memberi makan tentara. Salah satu arsitek utama ransum tentara AS, Key Rations, adalah Ansel Keys. Ransum ini adalah bata kalori yang terdiri dari biskuit olahan, permen, dan produk-produk lain yang murah dan awet. Ini adalah awal dari hubungan erat Keys dengan industri makanan olahan dan pemerintah. Tahun 1948, Framingham Heart Study dimulai dan donasi P&G ke AHA. Tahun ini jadi titik penting ganda. Pemerintah AS meluncurkan Framingham Heart Study.
sebuah studi observasional jangka panjang yang tujuannya mencari faktor resiko penyakit jantung. Hasil awalnya baru keluar bertahun-tahun kemudian. Tapi sejak awal, studinya penuh bias interpretasi dan sering dipakai untuk menguatkan narasi yang sudah diarahkan, bukan murni data. Di tahun yang sama, Procter & Gamble, produsen Crisco, menyumbangkan 1,5 juta US dollar ke American Heart Association atau AHA, membuat AHA berubah jadi raksasa nasional dengan kredibilitas besar. Dari sinilah AHA punya panggung dan sumber daya untuk mempromosikan agenda anti lemak jenuh dan menggiring publik ke minyak nabati olahan. 1950 sampai 1960-an, ledakan minyak kedelai. Berawal dari surplus industri pasca Perang Dunia Kedua yang didorong oleh subsidi pemerintah, minyak kedelai, produk sampingan dari pakan ternak, diproses secara kimiawi besar-besaran, diekstraksi dengan heksana atau di RBD, untuk menjadi minyak makan termurah. Dengan naiknya dogma anti lemak jenuh, minyak ini dipasarkan sebagai alternatif sehat jantung, pengganti lemak hewani. Pertengahan 1950-an, wabah misterius penyakit jantung, penyakit kardiovaskular (CVD) yang tadinya jarang terjadi, tiba-tiba meledak menjadi pembunuh nomor satu di negara-negara maju, terutama Amerika Serikat. Kepanikan publik dan medis meluas, semua orang mencari jawaban dan kambing hitam. 1955, serangan jantung presiden, hipotesis Ancel Keys, perlawanan awal, dan lahirnya sang kambing hitam. Pada 24 September 1955, Presiden AS Dwight D. Eisenhower mengalami serangan jantung masif yang menjadi berita utama di seluruh dunia. Peristiwa ini menciptakan tekanan politik dan publik yang luar biasa untuk melakukan sesuatu. Di tengah kepanikan nasional inilah Ancel Keys tampil sebagai penyelamat. Di tahun yang sama, ia mempresentasikan hipotesis lemak jenuhnya yang penuh cherry picking di WHO. Teorinya sejak awal dibantah keras oleh John Yatkin, tapi karena didukung oleh momentum kepanikan, teorinya diterima secara luas. Tahun 1961, Ancel Keys duduk di AHA yang didanai besar oleh P&G. Secara resmi menyarankan publik untuk mengganti lemak jenuh dengan minyak sayur. Tahun 1967, skandal penyuapan oleh industri gula. Sugar Research Foundation terbukti membayar 3 ilmuwan Harvard, Mark Hexted, Robert McCandy, dan Frederick J. Stare untuk menerbitkan review di New England Journal of Medicine yang secara sengaja menyalahkan lemak dan membersihkan nama gula. 1968 sampai 1973, Minnesota Coronary Experiment atau MCE, sebuah RCT ketat yang dirancang untuk membuktikan bahwa mengganti lemak jenuh dengan minyak jagung akan mengurangi penyakit jantung. Hasilnya dikubur puluhan tahun karena gagal. Tahun 1971, ilmuwan Jepang Akira Endo menemukan mevestatin, statin pertama, awal dari kelas obat yang bernilai triliunan dolar. Tahun 1972, sang nabi yang dibungkam. Profesor John Yatkin menerbitkan bukunya Pure, White, and Deadly yang mengidentifikasikan gula sebagai penyebab utama penyakit jantung. Sebagai balasannya, ia secara sistematis diserang dan dikucilkan oleh Ancel Keys dan sekutu industrinya, menghancurkan karirnya. Tahun 1977, Dietary Goals for the United States, The McGovern Report, diterbitkan, dipimpin oleh Mark Hexted, ilmuwan yang sama yang dibayar industri gula. Laporan ini menjadi anjuran resmi pemerintah AS untuk mengurangi konsumsi lemak dan daging, serta meningkatkan konsumsi karbohidrat. Tahun 1980-an, puncak era trans fat. Sebagai konsekuensi langsung dari perang melawan lemak jenuh, lemak trans industri, margarin, shortening, Crisco, dipromosikan secara agresif oleh otoritas kesehatan sebagai alternatif sehat untuk jantung, pengganti mentega dan lemak hewani. Ironisnya, ini justru mempercepat epidemi penyakit jantung. Tahun 1985, minyak industri canola disetujui FDA dengan memberikan status Generally Recognized as Safe. Ini bukan tanaman alami, melainkan nama marketing, berasal dari Canadian Oil Low Acid, untuk versi rekayasa dari tanaman rapeseed. Minyak rapeseed asli secara historis hanya digunakan sebagai pelumas industri karena beracun bagi jantung. Persetujuan ini membuka pintu bagi minyak olahan murah ini untuk membanjiri pasokan makanan. Tahun 1987, FDA menyetujui lovastatin atau Mevacor, statin pertama yang dipasarkan secara komersial. Tahun 1992, USDA meluncurkan Food Guide Pyramid, merekomendasikan 6-11 porsi biji-bijian per hari. Tahun 1993 sampai 2005, Women's Health Initiative, salah satu RCT nutrisi terbesar dan termahal dalam sejarah, kurang lebih biayanya 700 juta US dollar, dilaksanakan. Tahun 1995, metformin disetujui di Amerika Serikat menjadi solusi farmasi untuk epidemi diabetes yang diciptakan oleh piramida makanan. Tahun 2002, Direktur Framingham Heart Study, Dr. William Castelli, mengakui bahwa data mereka menunjukkan pada orang di atas 50 tahun, kolesterol yang lebih rendah justru berkorelasi dengan resiko kematian yang lebih tinggi. Fakta yang jarang dipublikasikan. Tahun 2005, GLP-1 agonist pertama, Byetta, disetujui, memulai era baru manajemen diabetes dengan membajak sistem hormonal. Tahun 2006, hasil utama dari Women's Health Initiative diterbitkan. Diet rendah lemak tidak menunjukkan pengurangan risiko penyakit jantung, stroke, atau kanker. Sebuah kegagalan total bagi dogma rendah lemak yang diabaikan media. Tahun 2015, US Dietary Guidelines secara diam-diam menghapus batasan atas untuk kolesterol makanan. Sebuah pengakuan implisit bahwa narasi kolesterol jahat adalah salah. Tahun 2016, data lengkap dari Minnesota Coronary Experiment atau MCE yang terkubur selama 40 tahun akhirnya diterbitkan di The BMJ. Hasilnya, kelompok minyak jagung memang kolesterolnya turun, tapi resiko kematiannya justru naik 22%.
Tahun 2010 sampai 2025, kebangkitan gerakan low carb, keto, dan karnivora meledak berkat akses informasi. Skeptisisme publik terhadap narasi resmi meningkat seiring semakin banyaknya bukti sabotase dan data yang terkubur terungkap ke permukaan. Ini adalah grafik tingkat obesitas dan diabetes tipe 2. Ini grafik penyakit jantung. Lihat polanya. Searah dengan event dan timeline, pedoman diet itu dipaksakan. Mereka menciptakan wabah penyakit metabolik dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Omong kosong mereka soal menurunkan penyakit jantung juga hoax. Penyakit jantung malah menjadi wabah nomor 1 di negara mereka sendiri. Dan ini adalah grafik pendapatan industri farmasi dari obat-obatan untuk mengatasi gejala-gejala penyakit metabolik. Lihat bagaimana kurva profit mereka menempel sempurna pada kurva penderitaan publik. Apa kalian percaya dengan perputaran uang sebanyak ini, mereka nggak bisa mencegah atau menyembuhkan penyakit metabolik? Ini baru sejarah yang berhubungan dengan kolesterol dan yang ketahuan. Bagaimana dengan yang lain?